Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu support channel ini, luar biasa sehingga saya masih bisa bikin readingan walaupun ya begini deh. Siapa Virgo yang masih jungkir balik? Saya Oke, tos dulu. Oke, sekali lagi ini adalah bonus reading untuk Virgo dan sudah diprotes tadi sama yang barusan itu bikin personal reading sama saya. Katanya gini, itu kakak, sebenarnya kakak sepupu, dia telepon mau personal reading, nanti aku transfer. Saya bilang udahlah kak, nggak usah bikin. Ya, orang kakak sendiri ya. Terus dia bilang gini, soalnya aku cari-cari Scorpio tidak adanya Virgo melulu. Saya bilang karena Virgo selalu dapat bonus gitu. Tapi akhirnya dia dapat bacaan Scorpionya dan dia lihat tapi masih kurang puas sehingga bikin personal reading. Oke, sama juga dengan kalian yang kurang puas mau personal reading, monggo. Oh ya, untuk abang Virgo yang ada di Kalimantan Tengah ya kalau nggak salah ya, Banjarmasin. Mana tuh? Lupa. Terima kasih ya sudah personal reading ya, si abang itu juga Virgo tuh dia. Oke, karena melihat bacaannya terus kepengen lebih spesifik, jadi akhirnya ini personal reading. Oke, anyway, cukup ngobrol-ngobrolnya. Kali ini mau ngomongin apa? Oke, kemarin waktu bonus reading yang terakhir itu saya ngomong tentang chart hidup ya. Kemudian ada yang bertanya, saya bisa secara garis besar memberitahukan apa itu chart hidup, tapi tidak bisa spesifik karena ada yang bilang terangin dong kakak gini. How? Chart hidup hanya bisa diterangkan kepada orang yang punya chart hidup karena masing-masing orang beda-beda gitu. Chart hidup itu dilihat dari mana? Tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, plus jam lahir. Kalau mau komplit ada jamnya. Kemudian tempat lahir. Terus saya mau neranginnya kayak gimana ke kalian tentang hal tersebut? Kan saya nggak tahu siapa yang nonton. Ini satu arah, Bo. Saya ngomong, kalian nonton. Saya nggak tahu yang nonton si Rina, kayak si Bambang, kayak si Pulan, kayak siapa. Bagaimana saya mau menerangkannya? Makanya saya bilang kadang-kadang ya Virgo ya, jalan pikirannya aneh ya, untuk saya Virgo juga. Oke, so untuk yang mau menanyakan tentang chart hidup, tidak bisa secara general. Saya akan terangkan orang per orang pada saat orang tersebut personal reading. Makanya yang saya minta adalah tanggal lahir komplit. Saya bisa bacakan chart hidupnya, tapi tidak semua. Kenapa? Butuh waktu panjang karena ada 12 houses. Saya bacakan hanya sebagian tergantung dengan apa yang menjadi pokok masalah dari orang tersebut. Percintaan dan saya baca yang percintaan, keuangan dan saya baca yang keuangan gitu. Oke, kehidupan dan pokoknya tergantung dengan apa yang sedang ditanyakan di personal reading. Tapi sekali lagi, orang per orang, tidak bisa secara general. Namanya juga birth chart. Bilangnya chart hidup tuh bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya birth chart. Jadi chart pada saat orang itu lahir. How can I explain di sini? Di general reading saya kemarin udah nerangin tuh secara garis besarnya seperti itu gitu. Tapi kalau mau yang spesifik, monggo kalian cari literasi sendiri di Google, silahkan. Atau tanyakan di personal reading juga, silahkan. Gitu ya. Oke, menjawab ya siapa itu yang tanya. Entahlah, menurut saya dia aneh aja nanyanya seperti itu. Oke, ya mungkin gak ngerti lah ya. Tapi saya selalu bilang, kadang-kadang Virgo memang seperti itu. Fine. Oke, nah pertanyaan kedua tentang Oracle Card. Ini my twin soul trap, si Kang Mas, Mas bro. Kok Kang Mas mah ini yang aku.
Mas bro aku ini yang my twin soul trap nanyain apa sih Oracle card, ampe saya mesti nerangin Oracle card. Apa bedanya dengan tarot? Ini tarot segini banyak, 78. Ini Oracle card, ada yang 24, ada yang 22. Yang ini berapa entah saya nggak ngitung. Tapi lebih sedikit. Bedanya apa? Kalau tarot itu semua seperti ini, ada major arcana, ada minor arcana. Ini nih dari kartu Remi yang dikembangkan, dipluskan. Minor arcana itu kartu Reminya ada di sini, plus major arcana yang seperti the Chariot, the Fool, the Death, the Devil, apalagi tuh, the Temperance itu major arcana. Tambahan dari kartu Remi plus tambahan major arcana, dan jumlahnya semua total 78. Saya tahu kalau ini hilang satu, karena dulu pernah hilang satu, saya buang semua. Oke, karena nggak bisa hilang satu, nggak bisa. Oke, kalau Oracle card ini biasanya dibikin oleh pembaca-pembaca tarot modern. Dan di sini ada tulisannya, jadi kita tinggal baca tulisannya. Ada yang tentang cinta, ada yang tentang pesan dari angel, ada yang macam-macam. Ya, tapi semua tarot card sama patternnya. Minor arcana itu adalah kartu Remi plus major arcana tambahannya yang seperti tadi saya bilang. Ya, ada tambahannya, tapi semua sama patternnya, walaupun gambarnya beda-beda. Ini yang klasik ya, ini yang klasik, dan yang ini adalah yang lebih modern, Wheel of the Year, sama juga, 78 juga. Ada apa lagi? Saya punya beberapa sih. Oh, yang sering saya pakai ya, ini Witch's Tarot, 78 juga. Kalau ada yang mau ketemu saya di luar dan bacain tarot ya, itu saya akan bawa ini. Ini yang saya selalu bawa kemanapun saya pergi. Kalau orang bawanya HP sama dompet. Kalau saya HP, dompet, tarot. HP, dompet, tarot gitu. Karena kadang-kadang saya lagi ngupi-ngupi cantik nih, tiba-tiba ting, Mbak Lucy, saya perlu reading sekarang. Oh, oke ya. Ambillah tempat-tempat pojok yang nggak kelihatan dan saya reading di situ lewat telepon sama orang tersebut. Atau kadang-kadang, Mbak Lucy ada di mana? Saya boleh ketemu nggak, mau reading? Boleh, saya ada di sini. Kalau memungkinkan ya. Tapi kalau saya lagi sama keluarga atau lagi ada acara yang nggak bisa gitu. Kalau lewat telepon dan memungkinkan bisa, ketemu juga bisa kalau memungkinkan. Atau udah janjian dulu, oke? Ada yang begitu banyak ya, banyak kalau saya disebutin. Baik, terus sekarang kita mau baca apa nih? Kita mau baca bacaan cinta, bonus ya, bonus reading, bacaan cinta buat si Virgo. Saya pakai Oracle card biar kalian tahu ini Oracle card ya. Walaupun saya tiap hari juga bukain ya, tapi ini adalah Whisper of Love. Bagus banget pesan-pesannya dan itu luar biasa, dan saya merasa nggak nyesel beli ini. Nanti saya akan beli lagi mungkin dari pembaca tarot yang lain. Biasanya luar negeri ya, orang Indonesia saya belum lihat ada yang bikin Oracle card ya. Saya waktu itu mau bikin, udah ancer-ancer mau bikin, tapi ternyata lumayan ininya modalnya nggak jadi deh. Padahal bisa dijual di Amazon itu kalau pakai bahasa Inggris ya. Anyway, nanti mungkin. Oke. So, saya buka 3 kartu Whisper of Love Oracle card untuk bacaan cintanya si Virgo. Oke, Virgo. Pertama, get to know each other. Adakah Virgo yang kenal dengan seseorang yang baru? Dalam hal percintaan ya, romance, nggak kayak saya sama Mas Bro saya itu. Ini mah nggak romance, kita mah kayak twin soul trap ya, Mas Bro. Ya kan, bodo amat Mas Bro punya teman cantik-cantik, sok wae sana, kan saya juga sudah ada yang punya. Anyway, tapi ya kalau soul trap tuh bisa seperti itu walaupun nggak cinta-cintaan ya. Namanya soul trap. Kalau yang cinta-cintaan soulmate. Oke, jangan kebalik-balik. Nah,
Get to know each other. Learn to meet another's need for love. Oke, untuk kalian para Virgo, baik yang sudah punya pasangan maupun yang belum punya pasangan, ini oracle card yang ini berbicara tentang kalau kalian ingin mengenal seseorang, kenalilah dari apa yang dia butuhkan, bukan apa yang hanya kalian butuhkan dari dia. It should be like two ways ya, dua arah. Saya butuh sesuatu, mungkin dia bisa membantu, dia butuh sesuatu, saya yang membantu. Kayak gitu, harus dua arah ya. Dan hubungan itu selalu dua, tidak ada 3, 4, segitiga, segi 4, jajaran genjang, enggak gitu ya. Hubungan selalu dua orang. Oke, lanjut, apalagi? Spiritual connection. Ini ada koneksi. Oh ya, sorry. Kan saya belum selesai nih yang ini, tiba-tiba udah deh saya jadi dicolek deh. Woi, belum selesai yang satu. Oke, sorry, belum selesai. Itu tadi untuk yang sudah punya pasangan. Bagaimana dengan yang masih single? Ini juga bisa jadi pelajaran untuk kalian yang Virgo yang masih single. Pada saat kalian berkenalan dengan seseorang, kalau saya ya, kalau berkenalan dengan seseorang, saya langsung mengosongkan semuanya. Kosongin aja, seret. Nanti orang itu yang mengisi. Nah, kita bisa klik atau tidak, it's depend. Ada yang memaksa-maksakan untuk klik gitu, tapi nggak bisa klik, ya udah gitu. Ada yang memaksakan diri. Tapi yang benar itu yang nggak perlu dipaksakan, tapi udah klik dengan sendirinya gitu. Nah, yang seperti itu ya, itu yang bisa disebut soul trap atau soulmate atau apa gitu kan. Nah, untuk kalian yang masih single, belajarlah untuk mengerti orang lain pada saat kalian pertama kali bertemu. Entah nanti kalian berjodoh atau tidak, itu urusan nanti. Yang jelas dari pertama kalian sudah bukan menaruh harapan ya, menaruh hal-hal baik di pertemuan itu. Apa yang dia butuhkan? Oh, dia membutuhkan teman bicara, dan jadilah teman bicara yang baik. Oh, dia membutuhkan kekasih yang misalnya romantis atau baik hati, lembut hati, dan lain sebagainya. It's terserahlah, you name it. Yang jelas, get to know each other adalah belajar memahami orang lain. Bukan hanya kita yang mau dipahami, tapi juga kita memahami orang lain. Menurut saya Virgo mah jagonya, ya kan? Oh, ya memang begitu gitu, dari sananya Virgo memang orangnya gampang banget untuk mengerti orang lain, walaupun orang lain jarang yang mau mengerti Virgo, ya kan? Kadang-kadang seperti itu. Oke, ada juga yang kemarin protes di bacaannya si Scorpio, katanya aku udah lama berhubungan dengan Virgo, susah, ruwet, bla bla bla. Padahal sebenarnya Scorpio sama Virgo tuh buddies loh. Kenapa bisa jadi ruwet? Nah, itu pertanyaan selanjutnya, ya kan? Mungkin ini tidak get to know each other, tidak mau tahu kebutuhan dia, cuma mau kebutuhan sendiri aja yang dikasih. Kebetulan itu cowok ya, dikasih, dia tidak melihat kebutuhan cewek tersebut gitu. Terus kalau ada yang bilang, kenapa sih ruwet banget nih hidupnya Virgo, mau percintaan begini, mau keuangan begini, apalah. Hei, kalian perlu tahu, di dunia ini menurut penelitian atau menurut catatan, orang Virgo yang berzodiak Virgo memang menempati urutan pertama di dunia ini. Jadi banyak banget yang berzodiak Virgo. Dan apa yang terjadi? Ya jadi kelihatan dong. Misalnya single parent, banyak banget single parent Virgo gitu. Ya bukan karena banyak banget, karena emang Virgonya aja udah banyak. Gitu, oke? So, ya compare-nya sama siapa? Compare-nya kan sama zodiak lain. Sedangkan zodiak lain jauh lebih sedikit dari Virgo. Apalagi Sagittarius, Aries tuh dikit tuh. Yang paling dikit Sagittarius. Yang Aries juga dikit. Tapi Virgo tuh paling banyak. Ya no wonder gitu, kayak kelihatan banget kan, orang yang mayoritas akan terlihat dengan jelas gitu loh. Karena mayoritas.
Virgo itu mayoritas, asal kalian tahu ya. Oke, sekarang ke kartu yang kedua. Spiritual connection, terkoneksi secara spiritual, secara semesta yang mengoneksikan gitu kan. A relationship has a connection that goes beyond this lifetime. Ada koneksi untuk Virgo yang benar-benar di bawah normal. Bukan normal dalam arti jelek ya. Di bawah normal, oh berarti jelek, bukan. Jadi that goes beyond this lifetime, maksudnya ada sekedar ada koneksi yang bukan sekedar koneksi gitu aja. Ya, ada beberapa Virgo yang mengalami koneksi secara spiritual, bukan cuma secara romance gitu. Oke? Jadi misalnya koneksi yang saya sebutkan kemarin di bacaan yang sebelumnya, Soul Trap, ya kan? Ya, ada koneksi yang seperti itu. Dan koneksi yang secara spiritual ini, itu kadang-kadang rancu antara perasaan cinta atau perasaan memang kita dekat aja, gitu. Friend with benefit, oh beda. Friend with benefit itu orang memanfaatkan orang lain itu. Sama-sama mengambil manfaat itu. That's not the things. That's not spiritual things ya. Coba dibedakan, oke? Akan tetapi ini adalah sebuah hubungan yang lebih dalam dari sekedar kontak fisik maupun sekedar hubungan percintaan biasa. Ada koneksi yang Virgo, sebagian Virgo dapatkan dari sebuah misalnya hubungan yang ya cewek cowok memang tidak sejenis gitu, tapi itu lebih dari, mendingan lebih dari maksudnya tidak dikonsider atau dianggap sebagai percintaan deh, karena ini lebih dalam dari sekedar itu gitu loh. Ada itu namanya soul trap tadi, makanya saya bikin kemarin bacaan seperti itu, soulmate dan soul trap gitu kan. Nah, si soul trap ini spiritually terkoneksi. Kenapa? Oke, dijelasin. Mungkin sudah kalian dengar beberapa kali, kalau kalian memang sudah jadi pengikut channel ini sejak lama. Mau tidak mau, tarot bicara tentang reinkarnasi. Mau tidak mau, apapun agama dan kepercayaan kalian. Saya mengerti di beberapa agama tidak percaya reinkarnasi atau tidak ada di dalam pengajaran agamanya. Tapi tarot bicara tentang itu. Dan saya personally dengan kepercayaan saya percaya tentang reinkarnasi. Oke. Mungkin dulu saya dengan soul trap saya adalah kita selalu bilang kita twin, karena kita lahir cuma beda beberapa hari doang. Tanggalnya doang beda, yang lain sama, bayangin. Oke, mungkin aja kita twin dulu. Kita kakak adik tapi ya kembar begitu. Karena sama kan tahunnya juga. Tapi di kehidupan yang ini ya kita berbeda. Dia punya jalan sendiri, saya punya jalan sendiri, karena kita berada di tubuh yang berbeda. Itu bisa seperti itu. Nah, reinkarnasi itu berapa kali? Ada yang bilang reinkarnasi 3 kali, ada yang bilang lebih. Ada yang percaya bahwa reinkarnasi kita, kalau sekarang ini kita jahat, besok kita jadi binatang. Ada yang percaya kayak gitu. Saya sih tidak percaya yang bagaimana, saya cuma yang ada di literasi di dalam kepercayaan saya aja gitu ya, agama dan kepercayaan saya aja. So itu sebabnya spiritual connection ini relate dengan reinkarnasi itu. Saat dulu kalian terkoneksi dengan orang tersebut, di kehidupan yang ini kalian kembali terkoneksi. Gitu. Oke, hari ini kita nggak kebanyakan tarot ya, kita ngomonginnya pakai oracle. Tarotnya juga ada, jangan khawatir. Kita ngobrol-ngobrol aja, nanti saya kasih judulnya adalah ngobrol-ngobrol sesama Virgo. Setuju? Oke. Nggak setuju? Nggak usah ditonton, skip, pindah channel sebelah. Oke, semudah itu my dear Virgo. Oke, kemudian do something for someone.
Lakukan sesuatu untuk seseorang. Give your attention to another. Berikan perhatianmu kepada orang lain. Kalau ini secara romance, tentu saja kepada orang yang kalian cintai, kalian pacari, atau kalian punya hubungan atau dealing with that person. Itu kalau kalian punya hubungan. Bagaimana kalau kalian tidak punya hubungan? Ya sudah, berhubunganlah secara sewajarnya. Tidak bisa juga kalian memaksakan diri untuk match sama orang tersebut kalau memang orang tersebut tidak match dengan kalian gitu. Karena itu harus dua sisi ya. Orang itu setuju, kalian setuju, sama-sama setuju. Kalau salah satu ogah-ogahan, yang satu nyosor terus, nggak bisa juga. Oke? Seperti itu. Baik, sekarang kita buka kartu tarotnya tentang percintaannya si Virgo. Oke. Kali ini saya mau ambil begini aja lah. Ya juga kan nggak kelihatan. Oke, 7 card Virgo. Lari-lari. Ada 8 of Wands di posisi yang tidak terbalik. Permasalahan percintaannya Virgo cukup kompleks dan cukup bertubi-tubi. Ada yang memang sudah dipendam sejak dahulu kala. Ada yang baru sekarang itu ada masalah, padahal itu masalahnya udah dari dulu sebenarnya. Cuma kalian kurang peka aja Virgo, atau tahu tapi pura-pura tak tahu, takut nanti begini nanti begitu. Oke. Apakah ada perjalanan percintaan baru untuk Virgo? Enggak. The Fool-nya terbalik. Jadi perjalanan percintaannya masih itu saja. Dijalanin aja kalau memang kalian sudah punya perjalanan percintaan. Kalau yang enggak apa-apa, tungguin aja, nanti juga ada. Kalau nggak mau nungguin, enggak apa-apa juga, be happy with yourself. Ya. Lanjut dengan 10 of Pentacles. Percintaan kalian didukung oleh lingkungan, mau lingkungan keluarga, lingkungan komunitas, lingkungan persahabatan, dan lain-lain. Virgo mempunyai hubungan yang baik dengan sekeliling. Mau mereka setuju atau setengah setuju, yang jelas mereka tidak akan melakukan tentangan di percintaannya si Virgo. Bagaimana dengan Virgo yang masih single? Kalian berada di lingkungan yang tepat, orang-orang yang sayang sama kalian, yang support sama kalian, as if kalian punya keluarga baru, atau keluarga kedua, keluarga ketiga, atau apapun itu namanya. Ya, kalian tidak sendiri. Oke. Ada 3 of Pentacles di kartu yang sesungguhnya dalam posisi terbalik. Kalian para Virgo kadang lupa menghargai apa yang kalian punya di dalam sebuah hubungan. Kalian ngerasa take it for granted aja, udahlah ini emang sudah seharusnya kayak gini. Nah, kalau kalian memang berada dalam posisi seperti itu, coba pikirin lagi. Jangan take it for granted ya. Yang kalian punya saat ini itu luar biasa dan patut kalian hargai dan patut kalian value itu sebagai sesuatu yang besar di dalam kehidupan kalian dan harus menjadikan kalian orang yang lebih baik lagi di kemudian hari. Oke Virgo, lanjut. Ada Queen of Swords yang terbalik. Apakah ada hal-hal yang kayak sebenarnya kalian membutuhkan bantuan di bidang percintaan kayak gitu ya? Enggak. Jadi kalian tidak memerlukan bantuan siapapun di bidang percintaan maupun yang masih single. Karena semuanya sudah berada di porsinya masing-masing sebenarnya. Kalaupun ada masalah yang complicated seperti yang di depan ini, karena memang itu sudah ada sejak kemarin-kemarin, dulu-dulu kalian aja yang gak ngeliat, baru lihat sekarang. Ngono lho.
Apakah kalian butuh bantuan? Sebenarnya tidak. Kalian bisa melakukannya sendiri. Apakah ada bantuan? Enggak juga, karena orang nggak melihat itu sebagai sesuatu masalah. Mungkin kalian aja yang baru enggak sekarang. Oke. Seven of Swords dalam posisi yang tidak terbalik. Oke, beberapa dari Virgo merasa ingin kayak ngambil keputusan yang mungkin berlawanan dengan keadaan gitu. Kayak harusnya saya mengambil keputusan yang kayak gini nih gitu kan. Tapi bagus nggak ya? Terus nengok-nengok nih. Bagus nggak ya kalau saya ambil keputusan ini gitu. Terus kalau misalnya saya harus pergi dari sini, apakah itu berpengaruh sama orang lain atau orang yang dealing dengan kalian? Tentu saja berpengaruh, my dear Virgo, apapun itu sangat berpengaruh. Dan yang kalian ambil sebenarnya nantinya juga akan mungkin kalian sesali. Karena ada banyak hal Virgo suka nggak mikir, dia ambil aja keputusan, kabur aja gitu. Ya kalau dibilang Virgo di ghosting, ada juga Virgo yang mengghosting kan. So apapun itu coba dipikirin lagi, dicerna lagi. Siapa tahu ada yang masih bisa diperbaiki. Kalau nggak bisa gimana balus? Ya wes, sekalian sudah mengambil keputusan, ya wes silakan. Tapi nggak usah nengok-nengok lagi. Udah ambil aja keputusan itu dan ambil juga resiko dan tanggung jawabnya. Oke, Virgo. Ten of Wands. Beberapa dari Virgo selalu saja berada di permasalahannya yang sama dan selalu bawa-bawa kemana-mana permasalahan tersebut. Kenapa? Tanyakan pada diri kalian sendiri masing-masing, my dear Virgo. Coba diurai satu-satu permasalahan percintaannya, tidak akan seruat itu kok. Ya kan? Belajar mengerti orang lain seperti orang lain mengerti kalian. Yang ini tadi tuh, get to know each other, mengerti kebutuhan orang lain, orang yang kalian cintai gitu. Lah kalau yang single, apa beban yang dibawa? Mungkin sakit hati masa lalu yang belum tuntas, masih ada akar pahit, itu yang dibawa-bawa sama si Virgo single. Oke. Sekian saja bacanya. Kalian ada yang teriak ya, ada belum selesai Mbak Lucy. Oke, yes or no ya. Di bidang percintaan, monggo tanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Ini jawabnya adalah yes, big yes, king of water, yes. Senang, Virgo? Senang? Oke, cukup ngobrol-ngobrolnya tentang oracle card juga tadi ya di depan. Kemudian tentang apa birth chart yang kalian ingin saya secara spesifik menerangkan. Nggak bisa my dear, nggak bisa diterangkan secara spesifik karena harus ada tanggal lahir khusus orang tersebut baru saya bisa bacain secara spesifik. Oke? Sekian aja bacaan kali ini. Kita ketemu lagi aja di bonus-bonus berikutnya. Itu kalau kalian masih mau dengerin. Kalau enggak tetap saya bikin, Bu. Nggak usah. Saya mah sesimpel itu hidupnya ya. Baik Virgo, sekian saja dulu. Kita ketemu lagi kapan-kapan ya. Salam light, angel and love. Just be happy. God bless.